Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada Natal ini tertulis di dalam kitab Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dapat menyusun rencana hidupnya dengan rapi. Akan tetapi, Tuhan datang dengan rencananya sendiri. Dan hal tersebut sangat mengejutkan. Melalui kisah Yusuf dan Maria, kita melihat bahwa iman yang sejati diuji ketika kita harus memilih antara logika manusia dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari teks ini kita belajar bahwa iman yang hidup bukanlah iman yang bebas dari kesulitan, melainkan iman yang tetap taat di tengah-tengah situasi hidup sulit sekalipun. Maupun kita susah, maupun kita menderita, tetapi ketika kita taat kepada Tuhan, kepada aturan Tuhan, bagaimanapun situasinya, kita tetap setia di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin yang perlu kita bahas dalam khotbah kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Maria menghadapi rencana Tuhan yang tidak masuk akal, tidak logika. Bisa kita lihat dalam Alkitab kita masing-masing dalam Matius 1 ayat 18, demikian kebenaran firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Dalam konteks budaya saat itu, kehamilan itu merupakan sebuah aib. Bahkan sekarang Bapak Ibu, ketika seorang hamil duluan, bisa dikatakan hamil di luar nikah, itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Itu adalah aib yang sangat besar. Namun Alkitab menegaskan bahwa hal tersebut terjadi karena karya dari Roh Kudus dan bukan karena kesalahan moral dari Maria. Dan menariknya Bapak Ibu, Maria tidak digambarkan membela diri, karena ia menyerahkan reputasi dan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Hal tersebut mengajarkan kita bahwa rencana Allah, bahwa rencana Tuhan sering sekali dimulai dari hal-hal yang melampaui pikiran kita, yang melampaui penjelasan dari logika setiap manusia. Dalam kehidupan orang percaya, ketaatan kepada Tuhan tidak jarang membawa kita pada situasi disalahpahami, dan sering sekali dinilai keliru oleh banyak orang karena hidup benar di hadapan Tuhan tidak selalu tampak benar di mata manusia. Salah satu contoh, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, sering sekali
Bapak Ibu, orang berkata sok rohani lah, sok partuhan lah, seperti itu. Namun sama halnya seperti seorang siswa, dia memilih untuk tidak mencontek, lalu banyak temannya mencemooh, sok pintar, sok rohani, sok takut akan Tuhan. Namun ketaatan kepada kebenaran sering membawa konsekuensi sosial. Meskipun hal tersebut benar di hadapan Tuhan, tetapi manusia merasa kita sok sempurna, sok takut akan Tuhan. Tapi begitulah kenyataan yang ada ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak selamanya kita disukai banyak orang. Namun pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sanggup untuk taat meski mengorbankan nama baik dan kenyamanan diri kita sendiri? Karena iman yang sejati adalah belajar percaya bahwa Tuhan Yesus memegang kendali penuh atas hidup kita semua, bukan manusia, bukan keadaan yang berada di sekitar kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu, yaitu Yusuf memilih taat setelah mendengar firman Tuhan. Bisa kita lihat dalam Matius 18 sampai ayat yang ke-21. Yusuf digambarkan sebagai orang benar. Ia memilih untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Untuk apa? Agar semua orang tidak mengetahui aib tersebut. Ia mengeluarkan sebuah keputusan yang lahir dari keadilan dan belas kasihan. Namun ketika malaikat Tuhan menyatakan rencana dalam mimpi dan memerintahkan untuk tidak takut, Yusuf harus mengesampingkan logikanya sendiri serta reputasinya sekalipun. Dan ia memilih taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kalau secara logika Bapak Ibu, ketika pasangan kita sudah mengandung seorang anak, kita tidak tahu asalnya. Mungkin kita sudah marah, sudah geram, dan sudah langsung menjudge-nya orang yang tidak benar. Namun Yusuf tidaklah demikian. Dia menjaga rapat nama baik Maria agar setiap orang tidak menjudge, tidak menilai Maria bukanlah perempuan yang benar. Namun saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataan hidup banyak keputusan yang diambil hanya berdasarkan emosi dan logika manusia. Padahal Tuhan sering sekali memanggil kita untuk melangkah dalam ketaatan. Ketaatan tersebut bersumber setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bukan setelah semua hal menjadi jelas dan aman menurut pengertian kita masing-masing. Karena apa Bapak Ibu? Semuanya di luar logika. Ketika kita memainkan logika kita, maka kita berpikiran A, padahal yang sebenarnya adalah B. Seperti itu. Sama halnya Bapak Ibu seperti GPS. Sering sekali GPS ini meminta kita untuk berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, dan menyuruh kita untuk berjalan di jalan yang sempit. Padahal jalan yang besar terlihat lebih aman. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah kita bersedia memberikan ruang bagi firman Tuhan untuk mengubah setiap keputusan yang sudah kita berikan? Karena iman yang sejati belajar untuk menunggu, mendengar, dan bertindak sesuai dengan arahan Tuhan, bukan semata-mata berdasarkan keinginan dan logika kita masing-masing. Yang menjadi poin ketiga yaitu keselamatan Yesus menggenapi rencana keselamatan Allah. Bisa kita baca dalam Matius 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kelahiran Yesus bukanlah kebetulan, melainkan untuk menggenapi nubuat yang ada di kitab Yesaya 7 ayat 14. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah setia menepati janjinya sepanjang sejarah. Namun Immanuel mengingatkan kita bahwa Allah selalu menyertai hidup kita masing-masing. Dan rencana Tuhan
yang lebih besar daripada penderitaan Maria dan Yusuf. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus lahir untuk menggenapi setiap rencana untuk menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dalam kehidupan kita saat ini, kita sering sekali melihat masalah hari ini. Kita selalu fokus dalam masalah hidup kita sehingga kita mengesampingkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sering sekali kita stres, merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu untuk melewati setiap permasalahan yang ada. Namun, tanpa kita sadari, Tuhan melihat rencana yang kekal dalam kehidupan kita. Sama halnya Bapak Ibu, seperti potongan puzzle, mainan tersebut, hal tersebut tidak tampak bermakna jika dilihat sendiri. Hidup kita pun mungkin terlihat membingungkan. Namun ketika disatukan dalam rencana Tuhan, semuanya menjadi gambaran yang sangat indah, yang sangat besar, dan yang sangat luar biasa. Percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja di balik semua keadaan hidup kita. Bahkan kita tidak memahami cara Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup kita dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah yang agung. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maria tidak memegang sendiri masa depannya. Yusuf tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Dan Allah tidak pernah gagal dalam rencananya di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia tidak pernah gagal dalam janjinya sendiri. Maka ketika Tuhan datang dengan cara yang tidak kita pahami dengan logika kita, pertanyaan bukan lagi mengapa ini terjadi, melainkan apakah aku berserah, mendengar firman Tuhan dan taat, karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, setiap firman yang kami dengarkan, biarlah Tuhan firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami untuk tetap taat kepadamu seperti Yusuf dan Maria, meskipun di luar logika mereka, tetapi mereka memilih setia. Biarlah Tuhan Yesus, kami tidak hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, di saat kami setelah mendengarkan firman-Mu, kehidupan kami lebih terberkati lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.